Baik, konnichiwa minasang, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Berikut adalah materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan mata kuliah, filsafat, dan pandangan hidup Jepang. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar ideologi. Definisi dari ideologi adalah idios yang berarti pemikiran, logos yang artinya logika atau ilmu pengetahuan. Maka dari itu, ideologi mempunyai arti, yaitu merupakan ilmu mengenai keyakinan atau cita-cita. Atau, menurut banyak ahli, menyebutkan bahwa ideologi terdiri dari berbagai macam definisi. Ada yang mengatakan bahwa ideologi adalah kata ajaib yang menciptakan pemikiran dan semangat hidup dalam suatu masyarakat. Atau ideologi juga dipandang didefinisikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana misi hidupnya. Nah, Munas tadi sudah melihat ya bahwa mata kuliah ini adalah filsafat dan pandangan hidup Jepang. Maka dari itu kita akan mempelajari beberapa ya, tidak semuanya, tidak seluruh ya, karena ideologi di Jepang juga cukup banyak, konsep dan ideologi Jepang itu sangat banyak sekali. Maka saat kita akan mempelajari pemahaman atau pandangan hidup, kita juga harus mengenal apa itu ideologi. So, sebelum kita nanti belajar mengenai beberapa contoh konsep atau pandangan hidup Jepang, kita harus belajar dulu ideologi itu apa. Ideologi dalam ilmu sosial dijelaskan bahwa ideologi merupakan keseluruhan nilai berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohania sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Atau dijelaskan lagi bahwa ideologi adalah suatu sistem penjelasan mengenai eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya, dan proyeksinya ke masa depan, serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. So, ideologi itu apa? Ideologi adalah pandangan hidup atau pedoman hidup ya yang kita pegang, yang mana ideologi tersebut tersusun dari sejarah dan kita pegang sekarang sehingga ideologi yang kita pegang ini dapat diproyeksikan ke depan. Maka dari itu, dalam memaknai ideologi, kita juga tidak terlepas dari yang namanya eh, sejarah dan kita juga tidak terlepas dari yang namanya visioner ya. Jadi harus eh, mengedepankan dua hal tersebut. Fungsi ideologi itu apa? Mempolakan, ya, membuat sebuah pola, mengkonsolidasikan, serta menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah atau ideologi dapat digunakan untuk menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah persoalan yang harus diperbuat, bagaimana cara menyikapi persoalan tersebut. Ya, jadi terciptanya ideologi itu adalah karena apa, Minasang? Karena ideologi tercipta karena adanya suatu pola, ya, pola yang dikonsolidasikan oleh masyarakat sehingga menciptakan arti dan hal tersebut dijadikan sebuah pandangan bahwa masyarakat tersebut memahami maksud dari eh, konsep tersebut sehingga konsep tersebut dapat dijadikan pandangan hidup untuk apa? Untuk menyelesaikan atau untuk memproyeksikan kegiatan yang bisa kita lakukan di masa depan. Intinya seperti itu. Logika dasar ideologi yang pertama adalah kumpulan ide atau gagasan, yang kedua visi yang komprehensif, dan yang ketiga pemikiran yang mendasar. Maka kalau kita sebut bahwa ideologi itu adalah ilmu dasar, Minasang. Jadi kalau kita belajar ideologi, kita akan mengetahui bahwa setiap manusia itu memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda, sehingga kita sebenarnya tidak bisa apa Minasa, tidak bisa memikirkan bahwa seseorang ini memiliki ideologi yang pasti, ya. Apalagi kita sebagai manusia itu dinamis, yang masuk dalam sebuah masyarakat yang dinamis pula, sehingga ideologi menjadi sesuatu yang apa Minasang? Menjadi sesuatu yang dinamis juga oleh masyarakat.
Nah, bentuk dan jenis ideologi ini kita sebelum masuk ke ideologi Jepang ya, ini akan saya jelaskan beberapa bentuk dan jenis ideologi yang umum terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah ideologi yang menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta, di mana negara tersebut tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. Liberalisme, ideologi ini menekankan kepada kebebasan setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya. Seperti dari kata asalnya yaitu liberal yang berarti kebebasan. Ideologi ini menganggap bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak seperti hak umum ya, seperti hak politik, hak beragama, dan berbagai hak lainnya. Marxisme, ideologi ini merupakan salah satu bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme, yang mana ideologi ini lahir berkat anggapan ideologi kapitalisme yang dianggap sebagai kesalahan yang besar karena semakin memperkaya pemilik modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh yang menyedihkan. Jadi kalau misalnya mendengar ada kata kelas sosial, nah itu salah satunya adalah ideologinya Marxis. Kemudian konservatis ya, konservatis adalah ideologi yang menitikberatkan pada sistem tata kelola dan nilai-nilai ajaran tradisional serta kuno. Salah satu dari ideologi ini yaitu anti sekali segala bentuk globalisasi dan modernisasi yang berkembang di seluruh dunia. Ya, jadi kalau konservatif ya, namanya konservatif itu pasti ya menyukai hal-hal yang konvensional ya. Jadi eh, apa namanya? Jadi konservatis itu masih memegang teguh pada nilai-nilai dasar, nilai-nilai tradisional. Selanjutnya sosialisme. Sosialisme ini diidentikan sebagai ideologi komunis. Hal ini karena prinsipnya hampir sama, yaitu mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Seluruh aset dan modal akan dikuasai secara bersama-sama demi kepentingan suatu bangsa dan negara. Nasionalisme, ideologi ini menitikberatkan kepada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak siapapun. Nah, ini komunisme juga sama ya. Jadi hampir sama dengan sosialisme, tapi kalau komunisme ini kirinya ada di sini, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama, atas alat-alat produksi, dan tidak hanya kelas sosial, uang, dan negara. Fasisme ini eh, adanya pengaruh ya, pengaruh kekuasaan yang utuh seperti itu. Kemudian anarkisme, anarkisme ini percaya bahwa kebebasan setiap individu itu adalah tatanan. Jadi tatanan itu dapat dihancurkan ya, dapat dibubarkan, digantikan seperti itu. Nah, ini feminisme ya. Ideologi ini menitikberatkan kepada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. Kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Tujuan utama dari ideologi ini adalah memperjuangkan hak perempuan, hak kesetaraan gender, ya. New Age. Nah, New Age ini dikenal juga sebagai ideologi yang baru, gerakan spiritual yang terbentuk di pertengahan abad ke-20, menjelaskan bahwa New Age ini dikembangkan dengan adanya latihan-latihan pengembangan diri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konsep Aimai dan Amai. Aimai, ambiguitas dalam masyarakat Jepang. Ya, jadi Aimai ini dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk ke ambigu. Ya, jadi orang Jepang tuh kok kita sering mendengar ya atau sering melihat bahwa tindakan dari orang Jepang tuh kadang-kadang ambigu. Nah, keambiguannya itu apa sih gitu ya? Kita agak belajar keambiguan orang Jepang. Yang pertama, mengeksplorasi tentang eh, budaya komunikasi ya, serta hubungan-hubungan sosial di Jepang yang ambigu. Nah, ambigu itu seperti apa sih? Aimai itu apa? Definisi dari aimai adalah keadaan yang lebih dari satu makna. Jadi tidak jelas gitu ya, tidak tidak pasti.
ya yang menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam komunikasi. Karakteristiknya ya tadi tidak jelas, samar-samar, meragukan, ya tidak ada komitmen di situ, kabur dan bermakna ganda atau ambigu itu tadi. Orang Jepang sangat toleran terhadap ambiguitas sehingga menjadi ciri bagi budaya mereka. Nah, dampak dari ambiguitas ini menjadi seperti apa? Yang pertama, penekanan bahasa ya. Meskipun tidak disadari, Aimai banyak digunakan dalam bahasa Jepang sebagai bentuk penekanan komunikasi. Hal ini menjadi sumber kebingungan serta apa, minasang, dalam berkomunikasi internasional bahkan di antara orang-orang Jepang sendiri. Nah, akar sejarah Aimai itu apa sih? Yang pertama adalah geografi kepulauan ya, yang mana karena pada zaman dahulu ya, karena Jepang juga sama seperti Indonesia, bentuknya adalah kepulauan, sehingga terjadinya yang namanya isolasi dari budaya sehingga menciptakan sistem komunikasi yang unik dan tertutup. Kedua, kehidupan komunal, lahan terbatas memaksa masyarakat untuk hidup berdekatan dan dalam komunikasi yang saling mengenal. Ketiga adalah konsep buah harmoni yang dimana konsep tersebut menjaga hubungan harmonis antar anggota komunitas menjadi prioritas yang utama. Contohnya ini ya, pengaruh pertanian padi ya, kerjasama ya. Pertanian padi membutuhkan kerja sama komunal untuk irigasi, penanaman, dan panen ya, ketergantungan tidak bisa menanam padi tanpa bantuan satu sama lain sehingga menciptakan saling ketergantungan. Nah, ini ada muraha cibu yaitu ketakutan pengucilan ya, menghindari konflik. Nah, ini ya contoh praktik Aimai ya, penolakan halus ya, menjaga suasana, ambiguitas yang sopan. Nah, misalkan seperti contoh coto. Coto itu kan sebenarnya sama-sama ya, minasang tidak secara langsung dan kita tidak menolak itu dengan tidak boleh gitu ya, tapi coto misalkan seperti itu. Nah, ini misalkan mama, mama ya, ini juga sesuatu yang abu-abu ya, tidak benar-benar itu baik atau buruk. Ya, misalkan bagaimana hasil ujianmu? Jawabannya mama. Bahkan jika hasil baik untuk menghindari kesan arogan atau terlalu percaya diri. Ya, jadi kalau merendah juga gitu ya. Jadi pendengar harus benar-benar memperhatikan ekspresi dan perilaku pembicara untuk memahami makna yang sebenarnya. Ini ada perspektif Jepang dan non-Jepang mengenai konsep komunikasi Aimai. Nah, tantangan dan solusinya apa? Yang pertama, ambiguitas menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi internasional dan dapat merusak hubungan bisnis. Yang kedua, meskipun menjaga harmoni, Aimai dapat menghambat efisiensi dan transparansi dalam lingkungan kerja modern. Yang ketiga, orang Jepang perlu mengembangkan kemampuan komunikasi langsung untuk konteks internasional tanpa kehilangan nilai budaya. Nah, berikutnya adalah amae atau konsep ketergantungan dalam masyarakat Jepang. Nah, amae itu artinya bergantung ya, bergantung pada kebaikan orang lain yang berasal dari kata amai yang berarti manis, mencerminkan hubungan yang hangat. Fungsi sosial untuk sebagai dasar menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat Jepang. Amairu dari kata kerja amai, yang mana makna utamanya bergantung dan menganggap kebajikan orang lain. Jadi menganggap bahwa orang Jepang itu tidak bisa hidup sendiri, dia selalu bergantung. Memiliki rasa yang manis yang berbeda dalam penggunaannya. Penggunaan ini misalnya pada sikap anak terhadap ibu, hubungan antar orang dewasa, atau ketergantungan pada kasih sayang. Pengaruh amai dalam kehidupan Jepang, yang pertama Enryo, penahanan diri dalam berinteraksi sosial. Yang kedua Giri, kewajiban sosial yang mengikat hubungan. Yang ketiga adalah Sumi dan Haji mengenai konsep dosa dan rasa malu dalam masyarakat. Amai mempengaruhi semua aspek kehidupan orang Jepang dan terkait dengan karakteristik lain dari cara berpikir berpikir orang Jepang. Nah, ini ya ada lingkaran hubungan, lingkaran dalam, lingkaran luar, zona tengah. Ini sama hampir sama dengan soto uchi ya, uchi soto. Lingkaran dalam di sini ada keluarga, orang terdekat,
yang penuh ketergantungan. Zona tengah ini adalah teman, kolega dengan ketergantungan yang terbatas, kemudian orang luar yang mana orang asing ya, yang dengan sikap formal dan berjarak. Amai dalam hubungan dewasa, yang pertama suami istri, ketergantungan emosional dan praktis dalam pernikahan. Yang kedua guru murid, hubungan bimbingan dan dengan ketergantungan pembelajaran. Yang ketiga misalkan dokter dan pasien, kepercayaan penuh pada otoritas medis. Akar sejarah Amai, ya ini ya, periode pembentukan masyarakat Jepang, orang berbeda harus bermigrasi dan tinggal bersama di pulau kecil. Konsep Amai penting untuk menjaga kekompakan kelompok. Yang pertama, migrasi awal, berbagai kelompok berkumpul di pulau kecil, kemudian kelompok tersebut menjadi survive, bertahan ya. Kemudian budaya terbentuk menjadi fondasi harmoni sosial. Nah, contoh ya di budaya populer mengenai amai, yaitu hikikomori. Ya, di sini ada sebuah pertanyaan, apakah amai bertanggung jawab atas masalah hikikomori, penarikan diri dari dunia, dan bolos sekolah di Jepang? Ketergantungan berlebihan dapat menciptakan tekanan sosial yang mendorong isolasi sebagai mekanisme pertahanan. Jadi, amai yang berlebihan juga tidak baik ya, karena tergantung. Kita apa-apa tergantung itu juga tidak baik. Berikutnya contohnya adalah Amai versus kemandirian Barat. Perspektif Barat menyebutkan bahwa anak muda berusaha mencari kemerdekaan dari orang tua di usia yang relatif muda, sedangkan dalam perspektif Jepang, banyak orang muda tetap bergantung pada orang tua hingga usia lanjut. Perbedaan fundamental dalam memahami kedewasaan hubungan keluarga antara budaya Barat dan budaya Timur.